Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada kali ini dengan mata pelajaran yang sama, yaitu tentang akidah akhlak. Materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi kita bab 6, yaitu tentang pergaulan remaja, di mana pergaulan remaja yaitu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sekarang kita masuk ke bab 7, yaitu tentang akhlak tercela. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Pada kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela terbagi menjadi 3. Yang pertama israf, yang kedua tabdzir, yang ketiga itu bakhil. Namun di pertemuan kali ini kita akan membahas 2 saja, yaitu israf dan tabdzir. Yang pertama israf. Israf yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu asrafa yusrifu israfan, yang berarti berlebihan. Namun israf secara istilah yaitu melampaui batas atau berlebihan. Sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat diartikan menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Maksudnya yaitu seseorang menggunakan benda atau harta yang dibolehkan oleh syariat, namun ia menggunakan secara berlebihan. Contohnya seperti makan dan minum. Makan itu boleh, namun tidak boleh secara berlebihan. Setiap sesuatu atau perkara yang dilarang oleh agama Islam pasti ada landasannya dan pasti ada dalilnya. Tidak mungkin Islam melarang sesuatu tanpa dasar hukumnya. Seperti dasar hukum tentang israf. Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya yaitu, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah telah menjelaskan secara tegas tentang larangan makan dan minum, berpakaian dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di dalamnya pasti ada mudaratnya atau ada bahaya yang bisa membahayakan bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Israf dalam makan dan minum atau berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Contohnya seperti mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minum. Yang kedua, israf dalam penggunaan air. Contohnya seperti mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga terbuangnya air secara percuma-cuma. Yang ketiga yaitu israf dalam penggunaan listrik. Contohnya seperti tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin, tidak mencabut charger setelah dipakai, dan lain sebagainya. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada dampaknya, seperti dampak sikap israf. Dampak sikap israf diantaranya yaitu bisa ingkar terhadap nikmat Allah,
bisa memunculkan kecemburuan sosial yang dapat dipicu kerawanan sosial dan dapat menimbulkan perilaku rakus. Setiap orang atau barang siapa orang yang mempunyai perilaku israf atau berlebihan, maka ia pasti ingkar terhadap nikmat Allah. Karena Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar dipergunakan sebaik mungkin dalam takaran yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila melampaui keperuntukan atau melampaui dari kebutuhannya, maka akan memunculkan ketidakseimbangan terhadap individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Contohnya seperti orang yang diberi kecukupan rezeki, maka rezeki yang dimiliki tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan didasarkan kepada faktor kesenangan sehingga memicu perbuatan yang berlebih-lebihan. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat pasti ada yang miskin, ada yang kaya, dan lain sebagainya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati kepada orang yang tidak punya. Dari situ akan muncul sikap kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perilaku israf ini dapat menimbulkan perilaku rakus. Perilaku rakus akan memicu perilaku yang buruk lainnya, yaitu bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Setelah mengetahui sikap israf itu seperti apa, maka sekarang kita masuk ke upaya untuk menghindari sikap israf atau upaya untuk menjauhi sikap yang berlebihan seperti itu. Untuk menghindari sikap israf, maka setiap muslim atau setiap orang dilarang untuk mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sebagian besar keburukan atau tingkah laku yang tidak baik itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya. Barang siapa atau orang yang memiliki sikap sederhana, maka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan dan tidak akan melakukan hal-hal yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah ataupun sesama manusia. Itulah orang yang mempunyai sifat sederhana. Islam juga mengajarkan umat Islam untuk mempunyai sikap sepadan. Tujuan untuk mempunyai sikap sepadan ini yaitu untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta bisa saling menghargai satu sama lain. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya, bagian dari bab menghindari akhlak tercela ini yaitu tabdzir. Tabdzir adalah berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Tabdzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Adapun dalil yang melarang tentang larangan tabdzir yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud dari ayat tersebut yaitu perilaku boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan batil. Sehingga Allah menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Setiap orang yang mubazir atau orang yang memakai hartanya secara berlebihan, ia tidak akan pernah mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudaratan apa yang ia lakukan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti disampingkan. Orang yang seperti itu hanya akan memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsunya saja. Bahkan orang mubazir akan merasa puas walaupun hartanya itu dikeluarkan untuk kemaksiatan, karena ia hanya mengikuti hawa nafsunya dan kesenangan dirinya sendiri. Apabila seseorang membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila mereka membelanjakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. Contoh dari perbuatan sifat tabzir ialah diantaranya seperti memberi sumbangan untuk kegiatan yang tidak penting, seperti memberi sumbangan kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, contohnya acara pesta minum-minuman keras, walaupun ia tidak mengikuti acara tersebut atau tidak ikut meminumnya, maka sumbangan tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya, yang membahayakan, misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang dibeli atau segala sesuatu yang diinginkan tidak ada manfaatnya itu dinamakan mubazir, atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Bahayanya orang yang mempunyai sikap tabzir ini yaitu ia bisa menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka ia akan menjadi orang yang hedonis. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Dilanjutkan lagi dengan minggu depan tentang materi bakhil. Saya harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.